Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud gitu kan. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Nah, seperti itu. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan soal ekonomi hijau. Nah, seperti itu ya statement lengkapnya. Dan selanjutnya Prof. Mahfud setelah membahas dengan celingak-celinguk, dia juga bilang begini. Saya juga rasa, kata dia gitu ya, saya juga ingin nyari tuh jawabannya ngawur juga tuh, kata Pak Mahfud gitu ya. Dia bilang juga katanya, gila nih, ngarang-ngarang ndak karuan, mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya, kata Prof. Mahfud. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kalian udah lihat kan debat cawapres kemarin gitu ya. Banyak sih momen yang jadi sorotan netizen gitu ya. Salah satunya adalah momen ketika Mas Gibran bersama Pak Mahfud ya saat debat ya. Di situ sempat Mas Gibran tuh tanya soal inflasi hijau gitu ya. Tapi di situ Pak Mahfud dianggap tidak memberikan jawaban yang diharapkan oleh Mas Gibran gitu ya. Jadi Mas Gibran di situ ada gestur seolah mencari-cari mana jawaban Pak Mahfud, ternyata nggak ada gitu ya. Tapi di situ Pak Mahfud tuh ngebales dengan juga celingak-celinguk gitu loh, yang dianggapnya jawaban pertanyaan Mas Gibran itu apa. Selengkapnya kita baca aja deh lah ya, gimana sih komentar atau statement Pak Mahfud dalam debat tersebut gitu guys ya. Karena momen ini tuh cukup jadi sorotan banyak netizen gitu ya. Karena banyak yang akhirnya mempertanyakan sikap Mas Gibran itu yang dianggapnya kurang beretika guys. Jadi dalam video tersebut tuh ya, Mas Gibran tuh ketika setelah memberikan pertanyaan, kemudian mendengarkan jawaban dari Prof. Mahfud gitu ya. Di situ Mas Gibran tuh setelah celingak-celinguk dia bilang begini guys. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud gitu kan. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Nah, seperti itu. Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan soal ekonomi hijau. Nah, seperti itu ya statement lengkapnya. Dan selanjutnya Prof. Mahfud setelah membahas dengan celingak-celinguk, dia juga bilang begini. Saya juga rasa, kata dia gitu ya, saya juga ingin nyari tuh jawabannya ngawur juga tuh, kata Pak Mahfud gitu ya. Dia bilang juga katanya, gila nih, ngarang-ngarang ndak karuan, mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya, kata Prof. Mahfud. Terus dia bilang, gini loh, kalau akademis itu gampangnya, kalau bertanya kayak gitu-gitu tuh recehan, kata Prof. Mahfud guys. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya, kata Pak Mahfud. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak pertanyaan kayak gini, nggak ada jawabannya kayak gitu. Nah, Pak Mahfud yang tidak mau menjawab pertanyaan seperti itu guys, itu membuat netizen akhirnya tuh mengingat-ingat kembali pada debat cawapres yang lalu gitu loh. Debat cawapres apa debat cawapres ya? Waktu itu setelah debat itu ya ada seseorang gitu yang seperti kesannya agak sombong gitu ya. Dia mengatakan begini, semua pertanyaan itu wajib dijawab, semua data yang salah wajib dibantah, sehingga kemudian kalau tidak siap dengan pertanyaannya ya jangan ikut debat gitu. Dulu ada yang bilang seperti itu, cuman nggak tahu ya Pak Mahfud apakah ingat atau tidak dengan seseorang yang berkata seperti itu. Kalian ingat nggak sih guys, ada yang bilang seperti itu siapa? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, siapa tahu itu bisa mengingatkan Pak Mahfud gitu loh, kalau dulu ada yang bilang seperti itu. Dan kenapa nih Pak Mahfud kok nggak mau jawab pertanyaannya Mas Gibran dan dianggapnya malah pertanyaan receh gitu guys. Dan akhirnya banyak ya netizen yang menanggapi sikap Pak Mahfud ini guys. Salah satunya ini netizen ini ya. Dan netizen ini tuh di videonya dia bilang begini. Dia ketawa terus dia bilang, aduh Pak Mahfud, kata dia gitu ya. Sambil ketawa juga dia bilang, dijawab aja Pak pertanyaannya Gibran gitu, kata dia.
malah ngambek nggak mau jawab katanya. Terus dia juga bilang, Pak Mahfud emosi atau ngambek kata dia. Terus dia bilang, dijawab Pak, dijawab pertanyaannya, malah nggak mau jawab kata dia. Jadi seperti itu ya. Terus juga dari netizen ini guys, netizen ini tuh dia malah sampai manggil-manggil Pak Butet gitu ya. Ketika melihat bahwa profesornya ini Pak Mahfud gitu ya, yang didukung oleh Pak Butet, yang dulu Pak Butet itu pernah akan underestimate gitu ya sama Mas Gibran. Netizen ini akhirnya manggil-manggil Pak Butet, lihat nih Pak Butet, Pak Mahfud ini malah dianggapnya ngambek gitu ya sama netizen ini. Jadi di videonya dia tuh telah lihat ya debatnya Mas Gibran yang bilang bahwa Pak Mahfud mungkin ngambek ya. Terus netizen ini mengatakan, gimana nih sekelas profesor kok ngambek? Ladalah ya Allah kata dia gitu ya. Orang tua itu jangan ngambekan gitu. Tak kasih tahu Pak Profesor kata dia. Pak Profesor Mahfud. Gara-gara dikasih pertanyaan dari jagoannya yang masih muda nih ya, intelek, pikirannya jos gitu ya kata dia. Sekelas profesor malah ngambek kata dia. Gimana nih kalau udah kayak gini? Jabang bayi sampai dibawa-bawa. Terus dia bilang begini, Tet, Butet, ini loh jagomu sekelas profesor mutung atau ngambek, Tet, Butet kata dia. Yang katanya cuma pengalaman 2 tahun, anak kemarin sore debat sama profesor. Lah, profesornya malah ngambek, Tet, Butet kata dia. Ini adalah sejarah debat Wapres yang paling mengesankan di Indonesia. Sekelas profesor, kata dia ya, ngambek, Tet, Butet, gitu. Seperti itu ya, dan dia ngomong itu sambil pakai bahasa Jawa dan lucu banget gitu guys kalau didengerin. Nah soal ini ya guys ya, ketika ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Mas Gibran bersikap kayak gitu tuh dipertanyakan akhirnya etikanya gitu ya. Kok bisa gitu ya? Padahal Pak Mahfud loh di situ ngebales kok celingak-celingukan Gibran itu. Jadi kalau misalnya dulu Pak Prabowo itu ditangisin ketika dipojokkan ya karena Pak Prabowo di situ nggak bales gitu kan. Nah kalau di sini kan Pak Mahfud ini ngebales. Jadi kalau misalnya orang-orang menganggap Gibran ini menyudutkan Pak Mahfud ya, ada yang mengatakan bahwa ya enggak lah gitu guys. Dan yang terakhir nih guys ya, dari Bapak ini guys. Nah ini soal komentarnya Pak Ganjar juga tuh. Jadi setelah debat Cawapres kemarin tuh Pak Ganjar sempat bicara di akun sosial medianya gitu ya. Cuman selengkapnya kita baca aja komentar Bapak ini. Bapak ini bilang di Twitter atau di X gitu ya, langsung ramai yang rata-rata mengomentari soal Capres 02 yang oleh sebagian orang dianggap ofensif kepada cawapres lainnya gitu guys. Profesor Mahfud MD dia bilang masih baper dengan menyebut soal materi dan gimmick recehan. Ini terkait pertanyaan Gibran ya soal green inflation yang oleh Profesor Mahfud dianggap mengada-ada, pertanyaan receh, dan di situ dia menolak untuk menjawab ya dengan bilang ini pertanyaan gak layak untuk dijawab gitu. Padahal itu jelas kontekstual ya dengan tema lingkungan hidup gitu guys. Terus ada juga Alisa Wahid ya, putri Gus Dur, juga nulis di akun Twitternya menyoroti tentang attitude Gibran yang dianggapnya itu melecehkan orang lain. Wow. Ini terkait dengan gimmick yang dibuat Gibran ya saat merespon Profesor Mahfud yang dianggapnya nggak memberikan jawaban. Jadi di situ kan Gibran melakukan gestur membungkuk-bungkukkan badan dan seolah mencari sesuatu kan celengak-celengok gitu guys. Dan bilang, saya lagi nyari-nyari jawaban Profesor Mahfud kok nggak ada gitu kan. Nah respon serupa gitu ya ditulis juga oleh Capres 03 guys ya, Pak Ganjar, dengan menyinggung idiom atau falsafah Jawa. Katanya adigang adigung adiguno, yang maknanya tuh tentang kesombongan ya kurang lebih. Herannya kenapa Pak Ganjar tidak ingat falsafah itu ketika sedang mengolok-olok Pak Prabowo di debat Capres yang kemarin, kata Bapak ini. Ini kan juga soal adigang adigung adiguno Pak, kata dia. Terus dia juga bilang, kebaperan juga melanda pada para buzzer 03. Dia bilang,
Katanya Bang Deddy Siregar juga nulis gitu, kalau dia jadi Profesor Mahfud akan mencopot sepatu dan menabuk Gibran. Bisa sampai segitunya ya. Terus dia bilang dia ini yang suka ngatain Pak Prabowo temperamental ternyata emosian juga gitu kata dia. Terus dia juga bilang nggak kuat iman gitu, kepancing juga rupanya. Dan masih banyak lagi yang menuliskan cuitan tentang Gibran ya guys ya. Yang secara umum bisa dipastikan kalau pendukung 02 pasti akan membela, dan para pendukung 03 dan sedikit 01 pasti akan habis-habisan mencela kayak gitu guys. Terus dia bilang ini pasti trending gitu ya. Terus juga ada salah seorang yang namanya Samara Amani gitu ya, yang beda pendapat gitu ya sama anaknya Pak Gus Dur tadi, Alisa Wahid, terkait attitude anak muda gitu ya. Dari semua komentar yang menyerang Gibran, Bapak ini melihat ini adalah sebagai sikap yang tidak sportif dan baperan kata dia. Meskipun dia juga menganggap bahwa sikap Gibran juga agak berlebihan kata dia, tapi dia juga bisa memahami kelakuan seperti itu ya kata dia. Seperti itulah anak muda gitu, ekspresif dan tidak mau normatif. Ini masih jauh beradab kalau dibandingkan dengan perlakuan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di debat Capres kemarin katanya. Mereka malah secara verbal mengolok-olok Prabowo Subianto gitu ya, dengan memberikan penilaian buruk. By the way, petinggi TNI juga tersinggung loh gara-gara itu guys, gara-gara penilaian Pak Ganjar dan Pak Anies. Menteri Pertahanan kan membawahi angkatan bersenjata guys ya, jadi melecehkan pertahanan ya artinya melecehkan angkatan bersenjata gitu guys. Makanya Jenderal Dudung langsung memberikan pernyataannya di podcastnya Deddy Corbuzier. Dan yang agak lucu, memang Profesor Mahfud MD malam ini mungkin masih baper gitu ya, berkali-kali dia mengangkat soal hukum yang masih banyak masalah seperti soal mafia, dan dalam closing statementnya menyebut sistem hukum kita tumpul katanya. Lah itu maksudnya apa coba kata bapak ini? Bikin gol bunuh diri gitu kata dia. Urusan hukum di pemerintahan sekarang ini kan jadi tanggung jawabnya beliau gitu ya sebagai Menko Polhukam. Jadi soal adanya banyak mafia dan tumpulnya hukum ini ya menunjukkan ketidakmampuan beliau sendiri gitu guys. Gimana coba kata dia. Kecuali kata dia beliau ada di luar kabinet, lalu sampai malam ini saja masih aktif menjadi Menko Polhukam kok kata dia. Jadi nggak keliru kalau diledek sama anak muda dong. Jadi seperti itu ya komentar bapak ini mengenai debat Cawapres kemarin nih gitu ya, terutama tentang Pak Mahfud dengan Mas Gibran gitu ya, momen ketika Gibran gimmick nyari jawabannya Pak Mahfud tapi nggak nemu itu guys. Nah seperti itu ya guys ya, kalau kalian sendiri melihat ini bagaimana menurut pendapat kalian dan penilaian kalian mengenai tanggapan dari Profesor Mahfud sendiri kepada pertanyaan Gibran gitu ya, dan bagaimana tanggapan kalian juga mengenai beberapa penilaian netizen tadi. Apakah kalian berpihak dengan netizen atau kalian punya penilaian sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!